Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Ajisan Sari Muda dari Pendidikan Fisika Angkatan 2018 dengan NIM 18121210010. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan-landasan pada pendidikan inklusif. Mari simak video berikut. Seperti yang kita tahu, pada pendidikan inklusif terdapat beberapa landasan. Landasan yang kali ini saya akan bahas ialah landasan filosofi. Landasan filosofi dari pendidikan inklusif ialah dasar negara kita sendiri, yaitu adalah Pancasila. Pancasila sendiri ialah ideologi bangsa kita, cita-cita negara kita untuk kedepannya lebih maju. Jadi pada Pancasila terdapat hal yang lebih dasar lagi, yaitu lambang burung Garuda yang mempunyai makna Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika sendiri mempunyai makna berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Dan yang kita tahu berbeda-beda di sini ialah di Indonesia mempunyai banyak sekali beragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Jadi jika kita kaitkan dengan peserta didik yang mempunyai cacat mental, keterbelakangan mental, disabilitas, itu hanya dari fisiknya saja. Namun dari segi bakat, mereka tidaklah berbeda dengan orang-orang normal yang lainnya. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan di antara yang orang keterbelakangan dan orang yang normal. Itulah filosofi dari Pancasila jika kita gabungkan ke pendidikan inklusif. Landasan selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu landasan empiris pada pendidikan inklusif. Landasan empiris pada pendidikan inklusif lebih mengatakan pada penelitian-penelitian yang berada pada seluruh dunia, di mana menerapkan pendidikan inklusif itu sendiri. Dari sebuah penelitian, katakanlah beberapa sekolah yang dimana diterapkan pendidikan inklusif dan juga tidak diterapkan pendidikan inklusif, didapatkan bahwa jika terdapat siswa yang memiliki keterbelakangan mental atau cacat mental, itu akan masa depannya kemungkinan besar akan lebih baik daripada sekolah-sekolah reguler. Mengapa? Karena pendidikan inklusif lebih memiliki peran positif untuk lingkungannya sebagai motivasi untuk siswa disabilitas mental itu sendiri untuk mengedepankan masa depannya yang lebih baik. Penelitian dari Karlberg dan Cavale di tahun 1980, mereka meneliti dari 50 penelitian. Setelah itu ada juga Wang dan Becker itu pada tahun 1985 hingga 1986, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif itu berdampak positif bagi perkembangan akademik dan sosial bagi peserta didik yang mempunyai keterbelakangan mental, disabilitas mental, dan yang lainnya, untuk kehidupannya bermasyarakat yang lebih baik. Sekian dari landasan filosofi dan landasan empiris. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pada landasan-landasan pendidikan inklusif lainnya. Terima kasih, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Harimatul Afifah, NIM 181012132001, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai landasan yuridis. Kebijakan Direktur Jenderal dan peraturan sekolah. Fungsi dari landasan yuridis ini yaitu untuk memperkuat argumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusif yang menjadi bagian penting dalam menunjang kesempatan dan peluang bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kesempatan
Internasional tentang penerapan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, yaitu Deklarasi Salamanca UNESCO pada tahun 1994. Deklarasi Salamanca sebenarnya adalah penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 yang berisi tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Selanjutnya, sesuai Permendiknas nomor 70 tahun 2009, landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif nasional adalah sebagai berikut. Jadi, dengan adanya landasan yuridis, tidak ada lagi kata menolak bagi sekolah-sekolah reguler untuk menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Mahrita dengan NIM 1810-12-12-212 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2018 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai landasan fisikologi. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih pendidikan inklusi itu. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan dengan semangat terbuka untuk merangkul seluruh elemen masyarakat dalam dunia pendidikan. Pendidikan inklusi dimaksudkan untuk menekankan bahwa setiap individu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ritme dan karakteristik khas yang dimiliki dirinya masing-masing. Membahas mengenai landasan fisikologi, perlu kita ketahui bahwa psikologi merupakan studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan keadaan atau tingkah laku dari individu tersebut. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh kegiatan pendidikan pembelajaran serta proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien lagi, di mana pendidik dapat memperhatikan respon kejiwaan serta tingkah laku dari peserta didik. Perlu kita ketahui, kebiasaan peserta didik di lingkungan keluarganya terkadang berbeda dengan kebiasaan peserta didik di lingkungan sekolahnya. Dalam hal ini, psikologi pendidikan muncul guna memperbaiki kualitas pendidikan dalam hal menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, bimbingan atau layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas pendidik serta peserta didik yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa, NIM 1710-12-11-2006. Saya dari angkatan 2017 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan religius. Nah, menurut Khairi dan Yusuf tahun 2009, pendidikan merupakan hak tiap anak untuk semua golongan, bukan hanya untuk mereka yang mendapatkan kesempurnaan fisik atau psikis dalam hidup, melainkan hak untuk diterima oleh semua golongan. Seperti untuk mereka yang miskin harta, mereka yang kurang mampu, bahkan pendidikan juga untuk mereka yang memiliki kekurangan dari segi apapun, tak terkecuali mereka yang menyandang cacat. Semua anak dapat belajar dengan mendekati beragam jenis kepribadian anak dengan harapan mereka mampu tumbuh dan berubah. Beberapa anak yang disebut banyak orang menderita keterlambatan perkembangan memiliki potensi besar jika orang dewasa mampu menolong mereka menemukan jalan untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui dan berperan serta dalam lingkungan mereka dengan efektif. Nah, kecacatan yang dimiliki oleh anak tersebut bukan atas kehendak dirinya, melainkan atas takdir yang harus diterima dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan serta memiliki kehendak sepenuhnya atas apa yang diciptakannya. Nah, namun ternyata Allah menciptakan manusia itu memiliki kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki kekurangan mengharapkan untuk mendapatkan penyetaraan gitu ya, penyetaraan hak atas pendidikan. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang memiliki visi untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekolah berbasis pendidikan inklusif menampung aspirasi bagi mereka yang memiliki kekurangan. Demikian
sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai landasan pedagogik. Sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu pedagogik. Pedagogik adalah suatu ilmu yang membimbing seseorang ke arah tertentu, atau singkatnya yaitu ilmu mendidik. Sedangkan landasan pedagogik adalah dasar seseorang memberikan pendidikan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tidak tercapai apabila sejak awal mereka diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah khusus. Betapapun kecilnya mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya. Secara psikologis, anak berkebutuhan khusus memiliki sifat yang cenderung reaktif dan tidak ingin merasa terbebani oleh masalah. Oleh sebab itu, melalui jaminan undang-undang tersebut, pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus akan semakin berkembang menjadi manusia yang tangguh dan berpotensial untuk menghadapi segala tantangan hidup di masa depannya. Apalagi saat ini kita sudah memasuki dunia baru yang lebih menantang untuk melawan segala bentuk kebebasan yang pada akhirnya menghambat cita-cita luhur bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian video dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis di mana utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, serta 5 pilar. Kemudian landasan yuridis di mana yaitu pelaksanaan pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki, undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan jenderal, serta peraturan sekolah. Landasan pedagogis pada pendidikan inklusif yaitu ketika peserta didik secara keseluruhan, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak atau normal, tidak mampu mengembangkan kepekaan sosial, baginya tidak penting, tetapi kebersamaanlah yang penting. Untuk landasan religius di mana pendidikan inklusif telah diakui dan diterima oleh kalangan agama Islam. Landasan psikologis berpengaruh dalam kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan kondisi atau respon kejiwaan serta tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu landasan empiris, di mana pendidikan inklusif terdapat pada penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif baik pada perkembangan akademik maupun bagi sosial anak penyandang disabilitas.